Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Kali ini aku sharing lagi kegiatan untuk hari ini. Diawali dengan mengantar Alia sekolah dulu, berarti aku mulai videonya siang hari ya teman-teman, sekitar jam 10. Dan ini aku udah ada di sekolah, ngantar Alia. Sekarang Alia sip siang gitu ya, sekolahnya untuk kelas 2 ini jam 11 sampai jam 3-an gitu kurang lebih. Itu berat teman-teman kalau misalnya nganter Alia sekolah, kayak berat gitu ninggalinnya. Tapi apa mau dikata, kita harus bisa rela gitu kan melepaskan anak menempuh pendidikan di sekolah, walaupun hati merasa sedih gitu. Ada yang sama nggak ngerasain teman-teman? Bisa berbagi ya, bisa sharing di kolom komentar gimana rasanya kalau kita nganter anak ke sekolah atau si kecil, si buah hati ke sekolah, padahal di sekolah juga aman-aman aja teman-teman. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kebahagiaan, diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, dan juga senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang update videonya lumayan telat ya teman-teman, dikarenakan banyak hal yang harus dilakukan di keseharian saya. Jadi untuk video YouTube maaf sekali ya teman-teman, agak telat. Dan banyak yang nanyain juga di Instagram kenapa jarang update YouTube gitu. Oke, ini aku langsung mau pulang dan mau langsung ke pasar, rencana mau belanja gitu untuk keperluan food prep atau food preparation minggu kedua. Nah, ini pasar yang biasa saya sambangin, yaitu pasar Inkopol yang ada di Tambun Selatan, Bekasi, tepatnya di Desa Sumberjaya. Ini juga banyak yang ditanyain di Instagram, pasar apa sih kok murah-murah? Nah, ini tempatnya ya teman-teman. Dan saya langsung ke protein, mau beli paha ayam bagian atas kesukaan biasa ya. Jadi saya kalau beli ayam itu jarang utuhan seekor gitu teman-teman, karena memang lebih suka bagian-bagian tertentu untuk ayamnya. Dan ini ayamnya seger-seger banget teman-teman. Untuk ati harganya 2.500-an per satu paket gitu kan. Kalau ati udah ada ampelanya, udah ada jantungnya gitu, dan ini gede-gede banget. Untuk harga ayam per kilo di tempat saya ini 33.000 kosongan, sedangkan 35.000 itu isi atau berisi ati gitu teman-teman. Nah, ini ngantri banget, tapi saya pertama tadi datangnya jadi diduluin. Lanjut saya mau beli toge dengan harga 5.000 per setengah kilo ya teman-teman. Dan selanjutnya saya ke tukang sayur. Nah, kalau sayur ini bukan di pasar ya teman-teman, tapi di dekat rumah saya. Kalau tadi ke pasar Inkopol ya dekat juga sih, cuma kita harus pakai motor dan nyebrang jalan raya gitu, agak sedikit keluar perumahan. Tapi kalau ini di dalam perumahan. Dan ini saya belanja yang bener-bener kesukaan mama banget, sebab belanja di sini tuh bisa dipilih teman-teman. Cabai bisa dikutilin, bawang, sayur, semuanya itu bisa dipilih. Itu kan kesukaan mama banget ya kan. Beda dengan di tempat-tempat lain, gak seleluasa di sini gitu teman-teman. Nah, ini lagi ditimbang-timbangin sama abangnya nih. Untuk kacang dihargai 6.000 nih. Terus kemudian si si selada ini dihargainya 6.000. Tadi untuk pisangnya harganya 11.000 tapi di korting jadi 10.000. Pokoknya di sini tuh murah-murah, dan banyak yang nanyain masa sih harganya bisa murah begitu. Ya nggak tahu, pokoknya di sini tuh murah teman-teman. Bahkan bisa dengan harga 1.000 pun dikasih gitu sama omnya, dibolehin. Misalnya cabai 1.000, bawang daun 1.000 gitu. Ini saya belanja habis 77.000 untuk sayurannya. Nah, ini saya udah sampai rumah. Saya keluarin ya teman-teman ke keranjang nih, ada timun, ada sayur asem, kerupuk, terong. Ada wortel, ada selada, dan juga kacang. Ini mau saya siangin semua ya teman-teman. Terus saya juga beli kangkung dan ada toge. Nah, untuk proteinnya ada paha ayam bagian atas sekilo, ada ati,
ada ayam fillet, ada tempe dan tahu Cina. Nah, untuk proteinnya tadi habis 53 ya teman-teman, sedangkan tempe saya belinya yang 5 ribuan dua, kemudian tahu 5.000 jadi 15.000. Nah, ini setelah dibersihkan semua ya teman-teman, masih ada sisa untuk pekan kedua, tapi saya lanjut beli beli ini nih cireng sama otak-otak itu di luar jatah tadi, jadi saya pasin jadi 200.000 sesuai dengan anggarannya. Untuk pekan kedua saya fullkan aja 200.000 habis semua teman-teman. Masih ada beberapa rupiah saya pakai parkir dan juga beli martabak 5.000 teman-teman. Alhamdulillah food prep untuk minggu kedua udah selesai, udah plong. Jadi cara ini tuh bisa memudahkan saya dalam mengolah makanan-makanan dan juga menghemat waktu gitu teman-teman. Beda ketika saya nyicil per hari gitu, misalnya per hari 30.000 atau 25.000 gitu ya. Itu lebih memakan waktu lama dan jatuhnya tuh lebih boros gitu. Karena ketika di budget sekian itu biasanya saya pribadi jujur nggak bisa pas gitu, lebih ke over budget aja gitu. Kadang-kadang yang namanya dari rumah udah diniatkan beli A misalnya, sampai sana itu malah beli apa gitu ya. Apalagi kalau Alia ikut udah pasti jajan, malah jajannya itu lebih besar dari anggaran menu hariannya gitu teman-teman. Ya ini kembali ke masing-masing ya, gimana mudahnya dan gimana nyamannya kita aja. Bagi teman-teman yang enaknya harian ya silakan aja. Cuma kalau saya pribadi memang lebih memilih repot satu hari tapi memudahkan ke depannya. Lanjut, saya mau evaluasi nih teman-teman. Ini adalah video inti dari daily vlog kali ini, yaitu saya mau evaluasi budgeting untuk minggu pertama dan kedua. Biasanya saya bikin video untuk minggu pertama ya teman-teman, tapi karena seperti tadi yang sudah saya bilang, satu dan lain hal begitu kerepotan untuk kegiatan hari demi hari belakangan ini. Nah, saya sekarang mau membuat evaluasi ya, karena kalau nggak dievaluasi kayak gini biasanya nggak terkontrol. Untuk bulan kemarin pun saya boncos banyak ya teman-teman, walaupun saya evaluasi, karena hal itu bukan tidak benar pengaturannya, tapi ada hal-hal yang di luar dugaan gitu teman-teman. Baik, yang pertama ini untuk anggaran beras ya teman-teman. Ini saya langsung ke beras aja. Nah, beras kemarin beli sekarung harga 110.000. Untuk beras itu kan 200.000, ini sekarung 110.000. Mudah-mudahan dengan stok segini tuh bisa cukup dalam waktu sebulan, atau misalnya biasanya sih walaupun kurang tapi nggak terlalu banyak, itu paling nambah lagi 5 kilo. Lanjut ke belanja bulanan, habis ya teman-teman, anggaran bulanan 300.000 itu tidak tersisa sepeser pun. Nah, untuk pekan ke-1, nah ini baru saya evaluasi ya teman-teman, nyisa sekitar 38.000 untuk minggu pertama. Nyisanya 38.000, alhamdulillah, karena yang minggu pertama itu masih ada sisa-sisa dari food prep minggu sebelumnya. Lanjut di minggu kedua, food prepnya anggarannya habis ya teman-teman, dan untuk pekan ketiga masih utuh karena belum melewati pekan ketiga. Pekan keempat masih utuh dan kelima masih utuh. Nah, untuk listrik, Masya Allah, listrik itu minusnya banyak teman-teman. Listrik kemarin saya bayar 450.000, pertama kalinya bayar listrik sebesar ini. Saya juga shock ya teman-teman, karena sebelumnya itu 100.000, 150.000 gitu kan. Tapi setelah ditambah daya dan dicabut subsidinya, ini benar-benar bengkak teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang udah seperti itu peraturannya. Dan untuk bensin masih ada sisa 60.000, karena di satu minggunya saya menghabiskan 20.000 rupiah. Lanjut gas LPG, saya ngisi satu kali dengan anggaran 50.000, ya ambil 23.000 tentunya, sisanya 27.000 rupiah. Untuk kesehatan masih utuh ya teman-teman. Nah, ini lanjut ke pos air galon,
baru ngisi sekali kemarin 20.000 ya teman-teman, jadi masih ada sisa 30.000 rupiah. Lanjut ke kebutuhan anak. Nah, untuk kebutuhan anak Alia itu per hari ngabisin uang 5.000 rupiah, jadi dengan anggaran 200.000 terpakainya itu 70.000 rupiah per 14 hari. Sebelumnya bocor ya teman-teman, karena memang kebawaannya bulan kemarin tuh kacau balau gitu teman-temannya, jajannya itu parah itu, jadi keluar kantin beli pop mie segala macam, jadi Alia ke bawah-bawah. Tapi sekarang udah didisiplin sama sekolah, nggak boleh jajan keluar pagar gitu. Untuk uang hiburan sisa 110.000 ya teman-teman. Per minggunya itu anggarannya memang 50.000. Kemarin hiburan di minggu pertama hanya 40.000 ya teman-teman, jadi ada sisa 10.000, sedangkan minggu kedua kita jajan atau makan di luar 50.000, jadi ada sisa 110.000 gitu teman-teman. Nah, lanjut ke jaga-jaga. Ini ada uang jaga-jaga masih ada sisa 75.000 rupiah, jadi uang jaga-jaga itu 185.000 ya totalnya, dan terpakai sekitar 110.000 rupiah. Nah, ini untuk apa jaga-jaga? Ini uang jaga-jaga biasanya dipakai untuk beli-beli yang di luar dugaan saat kita bepergian gitu, yang mana bepergian itu yang dibawa adalah uang jaga-jaga. Kalau saya kayak gitu ya teman-teman. Ada juga sebagian uang jaga-jaga itu untuk menutupi anggaran-anggaran yang minus gitu teman-teman. Kalau saya tidak, kalau misalnya bepergian kemana-mana kan kita mesti ada pegangan. Nah, itu yang saya bawa adalah uang jaga-jaga. Biasanya ada ban pecah gitu, atau misalnya ban bocor gitu kan, itu yang digunakan adalah uang jaga-jaga. Alhamdulillah udah selesai evaluasinya. Masih aman ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.